Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Sepenuhnya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam terang firman-Mu. Mohon tuntunan-Mu saat kami membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, nats firman Tuhan pada hari ini adalah Mazmur 22 ayat 2. Namun selanjutnya dalam perenungan akan mengulas sampai ayat 12. Saya akan membaca Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak, Ibu, Saudara, saat seseorang bertanya dengan kata "mengapa", biasanya ada harapan bahwa jawaban yang didapat bisa menjelaskan sebab atau alasan hal yang ditanyakan. Ada pertanyaan yang sifatnya menyedihkan, misalnya, mengapa kok kepemilikan tanah seorang petani tidak pernah seluas seorang pengusaha sawit? Ada juga tentu yang sifatnya menyenangkan, misalnya, mengapa hasil panen kali ini melimpah dan harga jualnya bagus? Di balik kata "mengapa" ada pemikiran bahwa suatu hal yang terjadi pasti ada sebabnya. Ada alasan mengapa sesuatu terjadi. Ada penjelasan mengapa semua terjadi. Akan tetapi, Bapak, Ibu, Saudara, ada juga kata tanya mengapa yang sulit dijelaskan atau mungkin bahkan tidak ada penjelasannya. Bagaimana kita memberikan penjelasan tentang sebab atau alasan terjadinya peristiwa kecelakaan maut yang merenggut nyawa calon mempelai yang hanya tinggal beberapa minggu lagi pernikahannya diadakan? Mengapa terjadi kecelakaan itu? Mengapa Tuhan membiarkannya terjadi? Atau kalau yang sedikit menyenangkan begini, bagaimana kita memberikan penjelasan tentang seorang wanita cantik yang bisa jatuh cinta ke pria buruk rupa? Mengapa kok dia yang dipilih ya, bukan saya? Biasanya kalau peristiwa yang mendukakan kita sebut itu musibah. Kalau peristiwa yang menyukakan kita sebut dengan keberuntungan. Baik musibah atau keberuntungan mau menunjukkan bahwa sebab, alasan, atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi itu sulit ditengarai. Peristiwanya bahkan sulit diprediksi. Artinya, dalam hidup ini ada peristiwa yang bisa dijelaskan dan kadang ada pula yang tidak bisa dijelaskan. Istilah yang biasa digunakan untuk peristiwa yang tidak bisa dijelaskan itu disebut kontingensi. Sehingga kata "mengapa" tidak selalu harus berakhir pada sebuah jawaban atau penjelasan akan peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, pemazmur di sini pun mengajukan sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya "mengapa". Di ayat 2 tertulis, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kata "mengapa" di sini memberikan kesan bahwa pemazmur berharap akan jawaban tentang sebab atau alasan suatu hal yang terjadi. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Pemazmur bertanya, mengapa Tuhan meninggalkannya? Selanjutnya dikatakan, aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab.
dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Pemazmur kemudian membandingkan juga dengan peristiwa tempo dulu. Dulu Tuhan senantiasa memberi jawaban dan bertindak atas umatnya. Mengapa sekarang tidak? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Wah, kalau begitu, terasa sekali ada sesuatu pergumulan yang berat di balik kata tanya mengapa yang diajukan pemazmur. Mengapa engkau meninggalkan aku? Apa alasannya? Apa sebabnya? Berikanlah sebuah penjelasan. Dulu engkau baik, mengapa sekarang tidak ada jawaban? Bapak, Ibu, Saudara, ternyata pemazmur tidak hanya diam mencari dan menunggu jawaban. Pemazmur kemudian beralih. Di sini pokok pentingnya. Dari sikap yang ingin mengerti sebab atau alasan tentang kesusahan yang ia alami, pemazmur berubah 180 derajat menjadi orang yang pasrah. Pemazmur menyerah, ia menyerah kepada Tuhan. Dalam ayat 7-12 dikatakan demikian, "Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong." Di titik ini, pemazmur bisa diartikan tidak mempertanyakan lagi kesusahannya, namun ia justru mengarahkan pandangannya kepada Allah, karena memang tidak bisa dijelaskan mengapa itu semua terjadi. Pemazmur menyerahkan semuanya kepada Allah. Bagi pemazmur, pengalaman hidup yang ternyata kontingensi itu hanya bisa ditaklukkan dengan berserah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah pesan renungan kali ini. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, tetapi kita tidak bisa memahaminya. Di saat itulah, saat kita tidak bisa memahaminya, kita perlu berserah kepada Tuhan. Maka adalah sesuatu yang baik bila kita beralih kepada Tuhan, layaknya pemazmur dalam bacaan saat ini. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan melalui bacaan kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Asih, kami serahkan jalan hidup kami pada tuntunan-Mu. Tolong dan kuatkan kami menjalaninya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.